maka kami selamatkan dia atau Hud alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aus, salah satu putra Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Shaleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji, diantaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad atau kami utus saudara mereka, Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Quran Surat Hud ayat 50. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti?" Quran Surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Shaleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Shaleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau Makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sa'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua telah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh atau kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sangat sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah kepada Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka atau kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur perawakan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri, dia bisa menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabbih mengatakan,
bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabbih adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amlaqah. Sa'id bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amlaqah, dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya. Ternyata beratnya mencapai 10 kati." Perjalanan dakwah Nabi Hud. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agama menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Meski Nabi Hud alaihissalam sudah berulang kali menyerukan kaum Ad, tetapi mereka tidak mau mempercayai Nabi Hud dan tetap menyembah patung berhala. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud sudah gila. Dan sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah kisah Nabi Hud diutus sebagai penolong bagi kaum Ad. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat 128 sampai 135. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun, kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan, kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Mereka atau kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami akan mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia atau Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran surat Hud ayat 54. Doa Nabi Hud alaihissalam. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah mengutus Hud alaihissalam. Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku Allah telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid, agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Ta'ala." Nabi Hud datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul, dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertatahkan bermata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, "Celaka engkau wahai Hud, apakah engkau menyangka
dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir?" Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Ia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Kemudian Allah memahyukan kepada Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepada Aku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka Aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun, dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud alaihissalam merasa putus asa dengan mereka, dan dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Delegasi kaum Ad. Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Qasas Al-Anbiya mengatakan, kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan ulama lainnya menukilkan sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan, ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, sehingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di Tanah Haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu, Tanah Haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Laus bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar, dan kebetulan ibunda Muawiyah yang bernama Jalhazah binti Al-Kahibari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di Tanah Haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara. Hanya saja di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi, dan menyuruh 2 orang penyanyi wanitanya itu untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka. Dan ini isi syair tersebut antara lain, "Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah, berdoalah kalian. Semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan. Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan, tidak takut dengan panah-panah kaum Ad yang terhunus. Dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu, namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama. Karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya, hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat." Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke Tanah Haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin delegasi yang bernama Qail bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan,
Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka, awan putih, awan merah, dan awan hitam. Kemudian, suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan itu untukmu atau untuk kaummu." Pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakanlah lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan, awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya, awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lauza, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua." Mujizat Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mujizat, mujizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mujizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mujizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan. Dengan mujizat, mujizat tidak dapat ditiru. 3 mujizat yang dimiliki oleh Nabi Hud alaihissalam, dan berikut dijelaskan mengenai 3 mujizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. Yang pertama, atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. Yang kedua, kisah Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Untuk dapat lebih memahami mujizat yang dilakukan beliau, buku Mujizat Para Nabi di bawah ini dapat kamu pelajari, yang merupakan buku pop-up yang menceritakan perjalanan penting dari hidup para nabi dengan ilustrasi yang menarik. Azab Allah terhadap kaum Ad. Muhammad bin Ishaq melanjutkan, setelah dipilih oleh Qail bin Athir, awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, "Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Namun, kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya." Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad. Seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya, "Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang atau malaikat yang mengendalikannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Sementara itu, Nabi Hud dan orang-orang yang beriman, seperti diriwayatkan kepadaku, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat bersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan, tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya. Mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Azab kaum Ad dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kisah pembinasaan kaum Ad, tidak hanya pada satu ayat saja dan tidak hanya satu bentuk saja. Karena kisah pembinasaan itu ada yang disebutkan secara global dan ada juga yang disebutkan secara terperinci. Ibnu Katsir menyampaikan contoh ayat-ayat yang menerangkan secara global, antara lain firman Allah Ta'ala, "Maka kami selamatkan dia atau Hud alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman."
Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Juga firman Allah Ta'ala, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai Rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Tunggu, binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Quran Surat Hud ayat 58-60. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka atau seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Allah Ta'ala juga berfirman, maka mereka mendustakannya, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 139-140. Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan pembinasan itu secara terperinci, contohnya adalah firman Allah, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta, agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Nabi Hud alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran, di antaranya surat Hud ayat 50 hingga ayat 54. Dan kepada kaum Ad atau kami utus saudara mereka atau Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Quran Surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Hud ayat 51. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran Surat Hud ayat 52. Mereka atau kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Quran Surat Hud ayat 53. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Hud ayat 54. Surat Al-Mu'minun ayat 31 hingga ayat 41. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 31. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 32. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34. Adakah Dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 35. Jauh-jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 36. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup,
dan tidak akan dibangkitkan lagi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 37. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 38. Dan dia Tauhud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39. Dan dia atau Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 40. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga ayat 8. Dengan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 8. Hud dalam agama lain, Yudaisme dan Kristen tidak memuliakan Hud sebagai seorang nabi dan sebagai seorang tokoh dia absen dari Alkitab. Namun, ada beberapa referensi pra-Quran dalam prasasti Plamrine untuk individu bernama Hud atau memiliki nama yang terhubung dengan Hud serta referensi kepada orang-orang. Nama Hud juga muncul dalam berbagai prasasti kuno, paling umum di wilayah Hadramaut. Hud disebut dalam Imam Bahai sebagai nabi yang muncul setelah Nabi Nuh dan sebelum Ibrahim, yang menasihati orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mempraktikkan tauhid. Upayanya untuk menyelamatkan umatnya mengakibatkan kebutaan yang disengaja dan penolakannya. Kitab Ikan, Kitab Kepastian halaman 9. Makam. Terdapat beberapa tempat yang diyakini sebagai makam Hud alaihissalam. Situs yang paling terkenal, Kober Nabi Hud, terletak di desa terlantar di kawasan Hadramaut, sekitar 140 km di utara kota Mukalla. Di sekitar makam ditemukan beberapa prasasti dan reruntuhan kuno. Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa makam Hud ada di daerah Yaman. Bagian lain menyatakan bahwa makamnya berada di dekat sumur Zam-Zam. Pendapat lain menyatakan bahwa makam Nabi Hud alaihissalam terletak di dinding selatan Masjid Agung Umayyah di Damaskus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah riwayat tentang cikal bakal Arab dikaitkan dengan anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Islam bersifat universal karena ajarannya diperuntukkan bagi seluruh insan tanpa memandang asal, bangsa, dan bahasa. Lebih lanjut, agama ini mengajarkan para pemeluknya agar menjadi umat yang moderat atau umatan wasatan, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pada mulanya, upaya mewujudkan umatan wasatan itu terjadi di tengah masyarakat Arab. Tentu saja, hal itu berkaitan dengan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab. Bangsa ini menghuni kawasan jazirah yang menghampar seluas 3,1 juta kilometer persegi di Asia. Semenanjung terluas di dunia ini terletak persis di antara Afrika Timur Laut dan anak benua India. Nyaris seluruh wilayahnya tertutupi padang pasir dan bukit-bukit batu. Gurun terluasnya adalah Rub al-Khalil, sedangkan puncak tertingginya berada di Jabal As-Sorot. Jazirah Arab memiliki karakteristik iklim gurun. Tidak ada satupun sungai mengaliri tanahnya. Penduduk setempat cenderung mengandalkan oasis atau tadahan air hujan sebagai sumber air. Secara etimologis, sebutan Arab memiliki latar historis yang panjang. Menurut John Resto dalam The Arabs in Antiquity 2002, penggunaan kata Arab yang paling awal terdokumentasi ialah pada artefak tablet tanah liat atau cuneiform dari abad ke-9 sebelum Masehi. Cuneiform itu ditulis dalam bahasa Akkaidah. Isinya menceritakan penaklukan bangsa Assyria atas Aram, yakni sebuah suku bangsa berbahasa Semit kuno di Syam. Sejak Nuh alaihissalam, penelusuran atas kesejarahan bangsa Arab tidak hanya berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasab mereka
bahkan dapat dilacak hingga sejauh Nabi Nuh alaihissalam. Hal itu diungkapkan Kiai Haji Munawir Khalil dalam bukunya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW 2001. Ia menjelaskan Nabi Nuh memiliki 3 putra, yakni Sam, Yafits, dan Ham. Masing-masing menurunkan kelompok etnis tersendiri. Bangsa Arab, lanjut Khalil, termasuk golongan bangsa Semit yang merupakan keturunan Sam. Nama Semit pun diambil nama putra sang Rasul Ulul Azmi. Sam bin Nuh diduga berdiam di daerah lembah Sungai Efrat dan Tigris atau Irak. Dari sana, anak cucunya menyebar ke berbagai daerah sekitar. Dari masa ke masa, mereka membentuk bangsa-bangsa tertentu. Misalnya, bangsa Assyria dan Babylon di Irak, Fenisia di Aram di Suriah, Ibri di Palestina, Habsi di Ethiopia, dan akhirnya Arab di Jazirah Arab. Orang-orang Arab berkarakteristik nomaden, sebab mereka menghuni kawasan luas dengan iklim gurun dan tanah tempat tinggal yang jarang dialiri sumber air berlimpah. Bangsa ini cenderung berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mengikuti ketersediaan air dan rumput untuk pakan hewan ternaknya. Menurut Khalil, sifat nomaden itu menyebabkan mereka disebut sebagai orang Arab. Perkataan Arab sama artinya dengan rahla, yang berarti mengembara. Bangsa Arab menunjukkan kebanggaan pada leluhur. Wujud perasaan itu misalnya diungkapkan melalui tradisi menghafal nasab bapak-bapak mereka. Hal itu bahkan masih bisa dijumpai hingga saat ini. Khalil menuturkan, putra Nabi Nuh alaihissalam, Sam, memiliki seorang anak yang bernama Iram. Darinya lahirlah banyak keturunan yang akhirnya berkelompok menjadi 9 suku. Mereka adalah Ad, Samud, Amim, Amil, Tasam, Jadis, Imlik, Jurhum, Ula, dan Wabar. Beberapa suku di antaranya menjadi masyhur karena berkaitan dengan riwayat sejumlah nabi. Misalnya kaum Ad dan Samud, kepada mereka masing-masing Allah mengutus Nabi Hud dan Nabi Soleh. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 4-6 menuturkan nasib keduanya yang sama dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kedua kaum itu telah mendustakan dan bahkan memusuhi utusannya. Dari seluruh jazirah Arab, bagian selatanlah yang paling subur. Khalil mengatakan, kira-kira 9 generasi usai Iram bin Sam, lahirlah Al-Muta'aribah. Tokoh bangsa Arab itu adalah keturunan Khotam bin Nabi Hud. Ya'rib bin Khotam menguasai Arab Selatan atau Yaman. Adapun Jurhum bin Khotam mengendalikan Hijaz. Sihr dikuasai Ad bin Khotam, sedangkan Arab Tenggara dikuasai Oman bin Khotan, menjadi cikal bakal negeri Oman. Ya'rib memiliki cicit yang bernama Abdus Samsin. Gelarnya adalah Sabah karena kemahirannya dalam memenangkan banyak pertempuran. Keturunannya kemudian mendirikan sebuah daulah di Yaman, yakni Kerajaan Sabah. Al-Quran mengabadikan nama dan kisah negeri tersebut dalam surat ke-34, surat Sabah. Dari seluruh jazirah Arab, bagian selatanlah yang paling subur. Ma'rib kota menjadi yang terbesar di Yaman dan masyhur akan bangunannya yang canggih pada masa itu. Kemakmuran kerajaan ini disebutkan dalam surat Sabah ayat ke-15. Di sebelah barat Badungan atau Ma'rib terdapat deretan pepohonan yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Di sisi timurnya terbentang kebun sayur-sayur beragam jenis. Kapasitas bendungan itu juga menakjubkan. Air yang ditampungnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama beberapa musim kemarau. Namun, penduduk Sabah kian lama semakin melupakan agama tauhid. Azab pun ditimpakan kepada mereka. Bendungan Ma'rib jebol. Banjir besar seketika melanda hampir seluruh kawasan Yaman, termasuk lahan-lahan pertanian yang selama ini mereka banggakan. Di kemudian hari, malapetaka ini disebut sebagai musibah banjir Arim. Bagian besar penduduk Yaman yang selamat dari bencana tersebut pindah ke utara. Ada yang hijrah ke Syam, Irak, serta negeri-negeri lain yang berdekatan, dan ada pula yang berhenti di wilayah Hijaz. Mereka ikut merintis terbentuknya masyarakat baru di Baka. Hal itu dilakukannya bersama-sama dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat bermula dari Mekah, sejarah bangsa Arab merentang sejak ribuan tahun silam. Dalam konteks sejarah Islam, kelompok etnis ini termasuk yang istimewa, sebab seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Allah mengutus para nabinya kepada mereka dari masa ke masa. Menurut Shawki Abu Khalil dalam buku Atas Al-Quran 2006, umumnya wawasan membagi bangsa Arab ke dalam 2 kelompok besar. Keduanya adalah Arab Ba'idah
dan Arab Bakiyah. Dinamakan demikian karena masing-masing memiliki nasib yang berbeda-beda. Yang terawal itu kini telah punah atau Baidah, sedangkan yang lain masih ada. Suku-suku yang termasuk dalam Arab Baidah antara lain adalah Ad, Samud, dan Jurhum Ola. Mereka mula-mula hidup secara nomaden, yakni mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya di semenanjung Arab. Polanya menjadi menetap sehingga mereka mendapatkan sebidang lahan dengan tersedianya mata air dan rumput bagi hewan ternaknya. Kelompok Arab Baidah saat ini telah lenyap dalam peradaban. Berbeda dengan Bakiyah Arab, keadaannya yakni terdiri atas dua cabang, yaitu Aribah dan Musta'ribah. Yang pertama itu menghuni kawasan Yaman dan disebut pula sebagai Khotan. Ada dua konfederasi persukuan yang termasuk di dalamnya, yaitu Jurhum-I dan Ya'rub, yang belakangan itu adalah leluhur Aus dan Khazraj, dua suku utama di Madinah. Jebolnya bendungan Ari mengubah drastis situasi Yaman. Dari yang semula kaya dan subur menjadi papa dan gersang. Sejak saat itu, orang-orang Jurhum meninggalkan negeri tersebut dan berpindah ke arah utara. Pada saat yang sama, Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail kecil meninggalkan Palestina lalu bergerak ke selatan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.